kegiatan pertemuan tatap muka yang di masa pandemi ini. Bapak Ibu sekalian, beberapa hal yang perlu kita diskusikan di dalam rapat kita kali ini adalah beberapa hal terkait evaluasi kita tentang kegiatan pembelajaran daring dan juga menghadapi pembelajaran tatap muka terbatas, karena saya yakin posisi PKPM di Kabupaten Pelalawan levelnya di posisi 3, maka insya Allah minggu depan kita sudah disarankan untuk melaksanakan kegiatan tatap muka terbatas. Bapak Ibu sekalian, terkait evaluasi kita tentang pelaksanaan kegiatan daring itu nanti saya menyerahkan sepenuhnya diskusi ini dipandu oleh guru. Jadi nanti apa yang menjadi permasalahan untuk sama-sama nanti didasarkan. Sebelum kita membicarakan masalah evaluasi pembelajaran daring ini, ada hal yang perlu saya sampaikan. Mungkin ini juga kawan-kawan sudah tahu sebenarnya, cuma tidak ada salahnya saya sampaikan bahwa dalam beberapa minggu terakhir kita ada Bu, sebetulnya begini, ini perlu saya sampaikan, tapi sebetulnya Bapak Ibu semua sudah tahu terkait kegiatan kita untuk daring ini. Pak Simbolon selaku guru matematika kemarin menyampaikan kepada kami bahwa ada kendala yang serius mungkin. Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi kendala teknis, Bapak Simbolon menyampaikan kepada kita untuk pengganti tugas. Jadi pada kesempatan ini saya perlu menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa ada Ibu Theodaran, Ibu Theodora. Jadi bergabung dengan kita. Statusnya memang tidak terdaftar di dalam dapodik kita, pokok sekolah kita, tapi yang bersangkutan adalah pengganti tugas, artinya tugas-tugas terkait kegiatan yang dibebankan kepada Pak Simbolon itu akan dikerjakan oleh yang bersangkutan. Jadi saya sampaikan di sini karena ini adalah sebuah kebijakan. Kalau kebijakan itu kan sebetulnya dia lari dari yang seharusnya. Artinya kebijakan yang diambil ini adalah mengingat dan menimbang dan seterusnya. Artinya saya mohon untuk dapat up kebijakan saya ini, karena walaupun bagaimana ini adalah sudah keluar dari rel, artinya perlu kesepahaman kita bersama. Ya cukup
cukup di dalam saja, jangan sampai hal ini uh, keluar daripada menjadi konsumsi luar. Jadi kalau sudah sampai di konsumsi luar nanti kan jalan ceritanya akan sangat berbeda dan itu pasti akan masalah bagi saya pelaku pimpinan di dalam mengambil kebijakan. Ini perlu saya sampaikan karena itu tadi yang saya ulangi lagi, perlu ada kesepahaman di antara kita semua. Karena kita tahu ya Bapak Simbolon mungkin terkait dengan perkembangan kegiatan situasional, apalagi terkait pandemi ini sangat sulit untuk bisa mengikuti. Saya kira itu, dan kepada Ibu Theodoran ya selamat bergabung di kawan-kawan ya agar dapat kiranya menerima kebijakan yang kita lakukan untuk saat ini. Itu saya kira poin terkait hadirnya teman kita Ibu Theodoran selaku pengganti tugas Bapak Simbolon. Kemudian berikutnya perlu juga saya sampaikan terkait agenda kita di bulan Oktober, yaitu kegiatan program asesmen nasional. Asesmen nasional ini seperti yang kita ketahui bersama, ini adalah kegiatan penilaian yang bukan hanya dilakukan oleh siswa-siswi kita, tetapi juga oleh seluruh warga sekolah, termasuk ya tentu adalah Bapak Ibu pelaku pengajar itu akan mengikuti kegiatan dimaksud. Nah, cuma yang perlu saya sampaikan di sini, kerjasama Bapak Ibu adalah terkait untuk anak-anak kita yang katanya kemarin sudah dirilis, itu sudah saya tengok sudah ditempel oleh operator. Untuk yang pertama menghimbau kepada wali kelas untuk menyampaikan kepada daftar siswa dimaksud untuk mengecek kembali data pokoknya, terdiri dari namanya, tanggal lahir, dan lain sebagainya sebelum nanti akan dirilis menjadi daftar nominasi tetap, karena itu baru daftar nominasi sementara. Kemudian yang berikutnya yang perlu saya sampaikan adalah terkait persiapan kita untuk kegiatan tatap muka terbatas. Ada kemarin disampaikan oleh beberapa kawan guru, jika nanti seandainya tatap muka terbatas, itu forum yang kita harapkan untuk hadir itu cukup kelas 7 misalnya kan, atau ada juga yang menyampaikan kelas 8 saja kita fokuskan karena akan menghadapi asesmen misalnya, atau kelas 7, 8, 9 saja semuanya, artinya pada saat kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas separuh dari jumlah kita, yaitu 11 rombel, berarti yang hadir tetap 11 rombel dengan jumlah separuh, tapi untuk 7, 8, dan 9. Ini perlu kita sepakati mulai dari hari ini, karena saya yakin nanti hari Senin juga, kalau mau exam hari Senin berarti hari Jumat itu SMP 1 udah Pak.
Ya, beberapa SMP memang melakukan kebijakan sendiri, walaupun sampai dengan hari ini yang idealnya itu kita tetap mengacu kepada surat edaran yang disampaikan Dinas Pendidikan di minggu-minggu 3 atau 4 minggu yang lalu, bahwa kegiatan tatap muka terbatas sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Nah, sampai dengan hari ini memang belum ada surat edaran, cuma kita perlu mengantisipasi seandainya nanti di hari Seninnya sudah ada surat edaran untuk boleh melaksanakan tatap muka terbatas. Boleh dia. Kalau kita tidak bisa melaksanakan, ya nggak apa kan. Karena itu karena diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan tatap muka terbatas. Kegiatan tatap muka terbatas untuk dilakukan di SMP kita memang kendalanya berbeda dengan yang di sekolah lain, karena yang seperti yang sudah kita pernah lalui, diizinkan pun sama orang tua, surat izin melakukan tatap muka terbatas sudah di meja kita, tapi kalau armadanya ada dari perusahaan tidak memberikan fasilitas bus, itu orang tua di tempat kita itu tidak bisa memberikan fasilitas kepada anaknya untuk ke sekolah. Di dalam hal ini dilemanya kan begitu. Artinya dari pihak orang tua, kalaupun dia mengizinkan, dengan catatan perusahaan memberikan bus. Kalau perusahaan nggak memberikan bus, mereka nggak mau mengantar anaknya ke sekolah, kan itu menjadi kendala. Tapi kita tetap perlu perencanaan. Tetap perlu perencanaan. Kita buat saja perencanaannya, tatap muka terbatas itu bisa atau tidak dilaksanakan di lapangan, nanti akan kita evaluasi dan itu akan kita diskusikan dengan pihak-pihak terkait bagaimana agar kegiatan terbatas bisa kita lakukan. Tapi kuncinya begini, dalam muka terbatas itu kan sifatnya adalah izin boleh dipersilakan untuk melaksanakan tatap muka terbatas. Nanti kalau setelah misalnya dilakukan kemudian kita evaluasi ternyata kita tidak bisa, ya artinya tidak jadi masalah. Itu yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Artinya kita kalau seandainya nanti ada izin tatap muka terbatas, kita akan lakukan. Kalau memang tidak tercapai, ya mau apa boleh buat lagi, kan begitu kan. Artinya kegiatan pembelajaran daring itu kalau menurut estimasi kita nampaknya untuk sekolah kita kayaknya akan lama ini, ya kan, itu akan lama. Kenapa? Pertama, seandainya pun tatap muka terbatas kita laksanakan, ya separuh itu kan daring juga yang separuh itu kan. Kalau tidak bisa kita laksanakan, ya berarti semuanya kita laksanakan dengan kegiatan daring. Nah, oleh sebab itulah yang melatar belakangi itulah maka perlu saya menyampaikan kepada Bapak Ibu agar kita dapat mensiasati kegiatan pembelajaran daring ini secara maksimal. Yang kita kaji tidak usah terkait misalnya anak-anak ini pada tidak mau melaksanakan kegiatan daring atau menganggap sepele saja gitu. Jadi dalam hal ini saya berprinsip yang penting kita lakukan saja. Kegiatan yang menjadi tugas kita, ya daring nanti, tapi formulanya kita tetap mengembangkan diri kita.
Mengembangkan diri kita maksudnya begini, kalau setakat ini daringnya hanya pakai WA saja, meningkatlah menjadi ya kita pakai Google Form. Kalau sudah selama ini melaksanakan kegiatan Google Class, ya tingkatkan lagi di Google Class-nya, karena Google Class itu fasilitasnya ada banyak, ada 12 kalau nggak salah. Nah, di sana salah satunya ada Twitter. Twitter itu belum kita coba ya. Nah, jadi maksudnya begini, semangatnya untuk mengembangkan diri itu terus, jangan dibebankan kepada pemikiran anak-anak ini, nggak ada ini istilahnya semangatnya atau apa kemauan belajarnya itu. Jangan itu menjadi batu sandungan yang pada akhirnya kita tidak bergerak gitu. Intinya kita bergerak terus, ya kalau anak-anak ya berarti nanti itu akan menjadi kajian tersendiri. Nah, kemudian di dalam melaksanakan pengembangan terkait pembelajaran daring ini, yang saya minta juga, yang penting kan dia, yang Bapak Ibu guru, yang penting berkembang mengikuti fasilitas dan perkembangan yang ada. Kalau masalah anak ini tidak perlu dirisaukan, tapi yang perlu dipertimbangkan adalah jangan terlalu banyak membebani anak kita. Ini kalau misalnya anak kita yang kita berikan tugas, karena ini kan ada 11 mapel misalnya. Jadi intinya Bapak Ibu guru berkembang, tapi jangan juga membebani anak ini terlalu banyak gitu maksudnya kan. Karena kalau 11 mapel menggunakan, misalnya kita sekali-sekali misalnya menggunakan Zoom meeting misalnya, itu karena terlalu semangat serentak semuanya nggak pakai ini semua, artinya kan maksud saya begini, intinya di dalam melaksanakan kegiatan daring itu dengan mengembangkan fasilitas tadi, artinya yang penting jangan terlalu banyak membebani anak. Anak ini kan cukup dikasih satu atau dua saja ya kan. Yang penting misalnya begini, Zoom meeting lah, Zoom meeting saya sekali ya, sebulan sekali atau apa misalnya, atau 2 minggu sekali, atau bagaimana caranya nanti Bapak Ibu tuh bisa membuat forum sendiri atau jadwal sendiri sedemikian rupa anak-anak itu artinya mengikuti tapi tidak terbebani. Demikian karena dari Kementerian Pendidikan pun kepada Bapak Ibu begitu, ikuti, yang penting Bapak Ibu tidak terbebani oleh, misalnya kalau dari kementerian kan tidak perlu sampai tuntas Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu menyampaikan materi, yang penting menyampaikan materi saja, fasilitasnya bisa apa saja, kata kuncinya nggak usah sampai tuntas. Kalau bisa sampai tuntas ya syukur, tapi kayaknya nggak mungkin. Tapi dibebankan kepada Bapak Ibu tuh nggak usah pakai tuntas pun tidak apa-apa. Nah demikian juga Bapak Ibu kepada siswanya, yang penting ikuti, jangan terlalu banyak kita kasih, karena yang sebetulnya kan kalau dari kementerian yang penting Bapak Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran penting. Kalau bagi kita yang penting anak mengikuti itu nggak perlu sampai target, karena seperti ya, dasar daripada pelaksanaan kurikulum kita kan kurikulum berbasis kompetensi tuntas, tapi dengan adanya pandemi ya nggak tuntas ya apa, yang penting ada gitu. Yang penting kalau jadi kata kuncinya yang perlu saya sampaikan di sini, yang penting ada tapi berkembang. Bapak Ibu itu harus mampu mengembangkan diri, jangan stagnan di
situ-situ aja gitu maksudnya. Maksud saya begitu. Dan jangan kalau seandainya semangat pun jangan terlalu membebankan kepada siswa-siswa kita. Walaupun setakat ini sih kalau untuk sekolah kita sebetulnya saya yakin belum ada beban yang terlalu banyak atau PR yang terlalu banyak. Yang ada malah banyak yang kalau saya tengok di grup itu banyak yang bertanya malah mana tugasnya begitu. Artinya tapi kalau nanti bebannya terlalu banyak juga itu kan jadi masalah sendiri. Itu yang perlu disampaikan. Nah, yang pada akhirnya nanti akan ada masanya di mana kita akan berdiskusi terkait anak-anak yang memang sama sekali tidak mau melaksanakan kegiatan daring. Karena kalau dari laporan sih kemarin baru ada satu siswa yang tidak punya alat komunikasinya ya. Tapi saya yakin Ibu Wali kelas mungkin sudah kooperatif. Saya belum dapat laporan yang terakhir, tapi katanya ada juga dia datang ke sekolah. Itu yang perlu dipahami bersama terkait pembelajaran daring ini. Yang perlu saya tekankan adalah tampaknya kita bukan minggu besok berhenti daring gitu. Kayaknya daring ini akan terus-menerus ini, walaupun ada pembelajaran tatap muka terbatas. Oleh sebab itu, saya sampaikan lagi, saya tekankan lagi, mari sama-sama kita mengembangkan diri kita terkait fasilitas-fasilitas yang ada ini untuk bagaimana transfer ilmu pengetahuan, transfer teknologi pengetahuan terhadap anak-anak ini bisa berjalan. Ini posisi yang sangat sulit karena semua saya yakin kan sangat sulit karena tidak ada kita membekali diri kita dengan situasi seperti ini. Saat kita kuliah dulu kan kita mentransfer ilmu kan memang transfer ilmunya itu ya tatap muka. Ilmu-ilmu yang kita pelajari terkait pedagogik kita adalah kalau kita menyampaikan ilmu ini tatap muka. Kalau nggak tatap muka itu belum pernah kita pelajari. Jadi artinya kesulitan ini bukan kita yang mengalami, semuanya mengalami. Jadi baru kali inilah kita mengalami. Jadi kalau anak-anak kita itu misalnya sekarang yang kelas 8 itu kan dulu kelas 7 ya nggak pernah belajar ya gimana ya kan, sekarang kurikulum kita kan tidak berubah. Jadi tuntutan di kelas 8 itu memang sangat sulit tuh. Seandainya pun anak kita aktif mengikuti kegiatan dari itu, mereka akan kesulitan. Jadi itulah yang perlu kita pahami bersama. Sehingga itu tadi kuncinya kalau untuk saya ulangi lagi, kalau untuk Bapak Ibu adalah berkembang ilmunya terkait fasilitasi kegiatan pembelajaran jarak jauh dengan berbagai fasilitas terhadap anak kita. Yang penting dia mengikuti, tidak usah dipaksakan untuk sampai kepada target yang sebenarnya sudah tidak menjadi target bagi Bapak Ibu tuh sudah diberi kelonggaran oleh kementerian, tidak diberi target. Jadi terhadap anak juga seperti itu. Tapi terhadap anak dia bagaimana cara mengikuti, kitalah yang berinovasi. Contohnya misalnya
kayak mau melaksanakan Google Meet, kalau siswa kita di kelas itu ada 30, ya bisa mengikuti 6 jadi anak. Biar yang 6 anak ini bercerita kepada yang 24. Adik kelas ada 2 orang yang mengikuti, ya nggak apa-apa. Biar yang 2 ini biar bercerita kepada yang 38, 28. Tetapi ya cukup, sebetulnya intinya cukup ala kadar. Kadang-kadang kalau saya dengar tuh ada beberapa sekolah itu yang saya tengok di SD gitu, yang sebelah sana cerita, masa memberikan tugas kepada anak hanya untuk menuliskan huruf vokal saja, ya. Tapi di sekolah lain tugasnya luar biasa. Itu adalah buku yang nggak dikasih, foto, suruh menyalin, suruh. Jadi kalau kita bandingkan, kalau saya lebih cepat kepada yang tadi, biarkanlah dia diberi tugas ala kata tadi hanya menuliskan huruf vokal. Yang penting kan tugasnya ada dan anak menyetor juga kan, daripada yang cerita yang kayak tadi semuanya tugasnya setiap hari ada, semuanya memberikan tugas, bapak ibu gurunya memberikan tugas semua, ya pada akhirnya kan yang mengerjakan nanti orang yang lebih dewasa juga gitu. Karena memberikan tugasnya terlalu kadang-kadang terlalu berat kalau misalnya dikaji, ya kan. Nah itulah ya, itu kan cerita. Jadi saya kira bapak ibu udah paham ya apa yang semangat yang semangat, maksudnya visi misi yang saya sampaikan bisa. Nah bagi kawan-kawan kita yang belum ada semangat untuk apa tadi ini, semangat untuk mengikuti kegiatan atau mensiasati kegiatan, ya mudah-mudahan dengan banyaknya yang aktif menular, walaupun sebetulnya yang namanya sehat itu nggak menular, yang menular itu sakit, yang sakit itulah yang menular. Kalau yang sehat itu enggak. Jadi misalnya ada 8 orang yang sehat, 2 orang yang sakit, memang sulit tuh menyehatkan yang sakit kan. Bisa-bisa yang 2 itu menular ke yang 8. Jadi pesannya yang saya sampaikan adalah sudah berjalan di jalan yang benar, lakukan aja. Itu kalau kita kaji, walaupun bagaimana, ini adalah tugas bapak ibu adalah pilihan bapak ibu, bukan pilihan siapa-siapa, pilihan bapak ibu. Jadi lakukan dengan kesenangan. Kalau cerita orang kalau mau senang seharian mancing, kalau mau senang 2-3 hari pesta. Tapi kalau mau senang selamanya, cintai pekerjaan kita. Kalau kita mencintai pekerjaan kita, ya senang, ya nggak tersiksa. Yang penting begini bapak ibu, yakinlah mereka yang tidak melaksanakan pekerjaannya dengan keikhlasan itu tersiksa, batinnya tersiksa, itu pasti tuh. Kalau kita tanya ya enggak, aja santai aja, tapi saya sudah bisa pastikan orang pekerjaannya kok dia nggak hobi, ya kan, nggak senang, ya tersiksa lah dia.
yang di sini yang perlu saya ambil, yang perlu saya tarik dan saya perlu garis bawahi, jangan terpengaruh kita dengan yang di luar rel tadi. Saya kira itu ya. Jadi kalau untuk rapat dengan Google Meet ini bisa dilakukan kapan saja. Ini juga kalau seandainya tidak ada COVID, mungkin kita nggak pernah belajar Google Meet. Nggak pernah tahu. Jadi karena ada Google Meet ini, kita tahu ternyata kita bisa berdiskusi walaupun tempatnya jauh, waktunya pun walaupun mepet bisa kita lakukan secara mendadak. Jadi Google Meet ini kan ada beberapa fasilitas juga di sini. Jadi kalau seandainya kita sekali, 2 kali, 3 kali rapat, mungkin nanti kita sudah bisa belajar misalnya Bapak Ibu sekarang misalnya presentase si A, presentase bisa menampilkan yang bisa menampilkan apa itu sambil belajar. Artinya fasilitas di sini banyak yang belum kita ketahui. Jadi mungkin dengan 1, 2, 3, 4 nanti lama-lama kita bisa berkembang gitu. Yang penting kita berkembang ya. Ya kalau profesi yang dikatakan profesi itu bisa mengembangkan ilmunya. Dokter misalnya. Dokter itu kan profesional. Apa yang dia pelajari itu dengan praktek di lapangan itu akan kejar-kejaran terus tuh. Bagaimana dia mendiagnosa pasiennya itu setiap hari akan bertambah. Artinya berkembang, ilmunya berkembang. Demikian juga guru. Ya kan Bapak Ibu guru profesional berarti pedagogik dan profesional atau profesionalnya terkait kedisiplinan ilmu itu harus berkembang. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya di sini ada Bu Tuti nggak ya? Ini udah 12 nih, 12 peserta. Bu Tuti ada ya? Bu Tuti ada? Nggak ada. Bu Tuti nggak masuk. Mungkin nggak ada. Nggak ada. Nah, jadi Ada. Jadi biar nanti saya sampaikan ke Bu Tuti yang jelas yang perlu disepakati untuk siang ini adalah seandainya tatap muka terbatas, apakah kita formulanya untuk kelas 7 saja, kelas 8 saja, atau kita ambil separuh kelas 7, separuh kelas 8, separuh kelas 9. Saya perlu pertimbangan dari Bapak Ibu sekalian sebelum saya memutuskan bagaimana sebaiknya kalau seandainya kita diizinkan untuk melaksanakan tatap muka terbatas, dan ini itu harus saya tawarkan kepada pihak, walaupun bagaimanapun ceritanya memang terkait juga dengan perusahaan kita, tidak bisa menghindar. Saya minta pendapat ya, silakan Pak. Silakan bagi yang mau berbicara, aktifkan dulu volume mikrofonnya. Saya duluan Pak Tengku. Oke, silakan Pak Suwarno. Kalau melihat dari Kerinci tadi, kita kan lewat SMP 1 tadi. Ya. Nah, SMP 1 Kerinci tadi udah mulai tatap muka terbatas kayaknya tadi. Cuman apakah yang disampaikan Pak Eko tadi, apakah kelas 7 aja atau 8 aja atau kelas 9 aja separuh, atau sebaiknya Pak Eko menanyakan pihak sekolah lain bagaimana yang sudah berjalan itu, apakah separuh atau semuanya, dalam arti terbatas, atau bagaimana sebaiknya gitu. Dengan melihat dari sekolah lain yang sudah berjalan itu bagaimana?
Terima kasih Saya Pak rasa itu Suwarno. ya. Kalau saya boleh menanggapi, memang tadi Ya, ya. sekilas kita lihat ada beberapa anak yang berseragam sekolah, tapi kita tidak tahu kondisinya Ya. apakah mereka itu betul-betul tatap muka terbatas atau hanya sekedar untuk menjemput atau mengambil tugas. Kita pun belum tahu apakah tatap muka terbatas apa tidak. Kemudian untuk kalau saya boleh memberikan pendapat, kalau untuk proses tatap muka terbatas kita juga sudah pernah mencoba semester kemarin. Namun nyatanya kita buat pun per kelas itu pun masih ada sebagian anak kita yang belum kebagian untuk tatap muka terbatas. Artinya sudah terbatas, Ya. terbatas lagi. Terasa kita mengacu ke yang semester sebelumnya lah. Kalau kemarin tuntas, berarti kita tidak bisa untuk menambah lebih banyak lagi daripada yang kemarin gitu. Iya, maksudnya ya kita bisa mengambil pelajaran yang sudah terjadi sebelumnya itu loh. Bagaimana pengalaman sebelumnya itu bisa jadikan acuan yang lebih baik atau bagaimana sebaiknya dengan terkait dengan pabrik itu. Ya, terima kasih kepada Suwarno. Ada pertanyaan yang perlu dijawab tadi terkait pembelajaran tatap muka terbatas. Kalau kita mempelajari surat edaran disampaikan dari kementerian maupun dari dinas pendidikan terkait pelaksanaan tatap muka terbatas, kan prinsipnya begini ya. Prinsipnya dalam satu rombongan belajar itu maksimal 15. Pokoknya dalam satu kelas 15. Kemudian melaksanakan kegiatan tatap muka terbatas itu belajarnya durasinya itu ditentukan. Kalau untuk SMP itu jam 7.30 sampai jam 10. Tapi terkait yang tadi pertanyaan Pak Suwarno tentang 7 atau kelas 8 atau kelas 9, tidak dia. Kalau dari edaran yang nanti pun akan tetap, kalau mau melaksanakan tatap muka terbatas satu rombel maksimal 15, itu kata kuncinya begitu. Nah, kalau di sekolah yang pernah melaksanakan tatap muka terbatas, kalau kita kan memang belum pernah belum pernah kita, dia gagal terus. Kalau terbatas ya begitu, misalnya siswanya ada 600 ya 300 orang lah. Kalau 300 orang. Kalau kita siswanya sekarang di posisi 300 ya berarti 150 orang. 150 orang. Jadi kalau kita mau melaksanakan tatap muka terbatas, berarti pada saat kita melaksanakan hari H itu kita boleh menghadirkan 150 orang. Cuma kendalanya di kita itu karena warganya itu perusahaan semua. Perusahaan itu kalau dia ngitungnya pakai rumus lain, dia ngitungnya busnya. Kalau busnya dia punya 2, berarti satu hari dia hanya mampu mendatangkan kurang lebih 1. Karena kalau satu bus itu enggak 60 jadinya kan. Kalau COVID berarti ya paling tinggi 15 satu bus. Berarti kalau 2 bus berarti 30. Tapi itu kan istilahnya pengalaman kemarin. Kalau kayak sekarang ini begini aja saran saya. Yang penting kita buat usulan dulu. Usulan yang kira-kira dimakannya sama ya perusahaan. Kalau setakat ini dalam pikir, kalau kira-kira dimakan itu, kalau seandainya kita melakukan kegiatan tatap muka terbatas itu 1 hari 10 lah.
2 hari 60. Artinya begini, minggu ini misalnya kita kelas 7 lah, sama minggu, 2 minggu ini kelas 7, 2 minggu berikutnya kelas 8, 2 minggu berikutnya kelas 9. Karena kalau kebijakannya seperti itu, berarti dalam satu hari itu kan, kalau misalnya kelas 7 itu kan jumlahnya 68 atau 70, jadi satu hari 35 orang. 35 orang. Demikian juga kalau misalnya pas giliran kelas 8, berarti minggu itu kalau kelas 8 itu jumlahnya 120-an, berarti sekitar 60 orang. 60 orang tuh masih tercover sama bus mereka. Intinya kan kalau hanya kita melaksanakan sesuai dengan surat edaran, berarti kita menghadirkan 150 orang, itu aja kan. Tapi kalau kita 150 orang kita tawarkan, bukan, saya khawatirnya udahlah kita capek-capek membuat jadwalnya, ternyata enggak dieksekusi. Jadi lebih baik kita pilih aja kelas 7 dulu, kelas 8 dulu, kelas 9 dulu, atau ada ramuannya dari Bapak Ibu, kelas 7, 8, 9 aja langsung aja 11 tombel, tetap 150, nggak masalah. Kalau ya sepakatnya itu ya kita usulkan ya usah. Intinya kan usulan ini yang harus sepakat. Saya nggak mau begini nanti gini, maksudnya gitu loh. Maksudnya ada kemarin nggak diusulkan semuanya aja nggak apa, karena itu misalnya kan begitu. Ada pandangan lain nggak? Kalau pandangan saya tetap itu kelas 7 aja lah. Kelas 7 berarti 2 minggu tuh. Kelas 7 2 minggu, kelompok A-nya seminggu, kelompok B-nya seminggu. Baru kemudian minggu ketiganya kelas 8. Per kelas ya. Kelas 2 minggu dia. Ya syukur-syukur kalau memang bagus posisinya. 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu ternyata udah hilang COVID-nya kan. Ya kan. Tapi kita sih harapannya COVID-nya hilang ya, tapi saya agak pesimis gitu melihat perkembangan berita-berita di media sosial itu kan. Apalagi itu kayaknya makin banyak. Di tetangga saya banyak meninggal karena dia meninggal karena COVID. Kemarin 3 itu, ya kan, yang meninggal. Tangga evolusi banyak juga. Jurawang 4 1. Kemudian saudara kita juga yang di SD sini kan meninggal karena kan sudah dekat sebenarnya. Jadi itu tadi lah intinya, daringnya tetap kita perkuat, tatap mukanya kalaupun dilaksanakan kayaknya kita nggak perlu sampai separuh lah menghadirkan anak-anak itu. Kendalanya kalau misalnya dibagi kelas 7 dulu, kelas 8 dulu, kelas 9, memang nanti yang tatap muka terbatas itu nggak semuanya, Bapak Ibu guru tuh nggak bisa semuanya di dalam 2 minggu itu, karena yang ngajar kelas 7 apakah bisa apa dia. Tapi kalau kelas 7, 8, 9 ambil separuhnya, memang semuanya bisa. Semua bisa itu. Keuntungannya. Tapi terkait semangat kita ingin ketemu anak-anak, saya pikir saya menyarankan kepada Bapak Ibu gunakan Google Meet inilah, panggil aja anak yang nggak pernah ketemu itu, yang kelas 8-nya, yang kelas 7-nya ya kan, walaupun sekali ya, kan, sehingga ya bisa nampak wajah gitu sama anak-anak. Ini gimana Bapak Ibu, ada usulan yang lain enggak? Kalau enggak, karena gini dia, begitu kita putuskan hari ini, langsung kita minta Bu Tuti untuk merancang jadwalnya. Kalau bisa kita, ini juga usulan juga, ini usulan saya secara pribadi.
Kalaupun kita tatap muka terbatas, misalnya kelas 7 saja, kelas 7 minggu pertama dan minggu pertama dan minggu kedua. Itu nanti kan gilirannya AB, kalau usulan saya hari Senin kelompok A, hari Selasa kelompok B, walaupun susah nih membuat jadwalnya. Yang enak membuat jadwalnya itu kalau minggu pertama kelompok A kelas 7, minggu kedua kelompok B kelas 7, itu enak buat jadwalnya. Tapi kurang ada variasinya. Kalau mau variasi kepada anak-anak, kepada orang tua, Pak, ya 7, 8, Senin 9. kelompok, nah, misalnya kelas 7 aja, kelompok A kelas dari Senin, kelompok B hari Selasa, kelompok A hari Rabuan, begitu. Itu kan seni ya kan. Kemudian mapel yang diajarkan. Kalau mapel yang diajarkan, kalau berdasarkan surat edaran itu kan satu mapel itu maks 15 menit 1 jamnya itu, kalau nggak salah itu. Itu sebenarnya kalau menurut pemikiran saya. Pembukaan aja tuh. Nah itu dia, itu kan terlalu apa. Jadi saya tengok di SMP 1 Puras itu, kalaupun dia mau melaksanakan atau nggak terbatas, itu dia ambil kebijakan 2 mapel aja gitu, dari jam 7.30 sampai jam 10 itu 2 mapel aja. Jadi ya 2 mapel gitu. Nggak usah kita paksakan 4 mapel gitu kan, karena kalau 4 mapel nanti itu tadi kata Pak Sorno tadi 15 menit ya baru ngabsen udah selesai. Itu kan apa, jadi saya perlu pandangan Bapak Ibu lah. Pertama tadi kelas, bagaimana kita mau masuk semuanya atau per tingkat aja dulu kita bagi, kemudian yang setelah mengerucut itu baru kita diskusi apakah 1 mapel aja atau 2 mapel aja pertemuan. Silakan Bapak Ibu. Kalau ya bertingkat aja, atau ada yang lain? Saya juga lebih cenderung bertingkat karena bertingkat aja Pak. Mengurus jadwalnya enak gitu. Jadi kelas 7 dulu. Kelompok A, nanti kelompok B-nya. Nah, Ini kelompok B-nya hari berikutnya atau per minggu? Kalau tadi kalau misalnya sekarang kita kata aja dulu ya, karena saya yakin kayaknya lebih setuju untuk pertingkat aja ya kan. ya, pertingkat dulu ya kan. Dulu dengan jadi pertingkat. Oke, sekarang kita kunci dulu ya. Kita kunci dia pertingkat. Misalnya saya ambil contoh. Minggu pertama kelas 8. Minggu pertama kelas 8, misal. Ya. Kelas 8. Kelas 8-nya semua. Kelas 8 itu kan akan kita bagi menjadi 2 kelompok. Kelas 8 itu kan jumlahnya 120, dia ada 4 kelas kan. Jadi gini dia. Yang kelas 8 itu terbagi menjadi 2 kelompok. Yang misalnya kelas 8A. Kelompok 1. Itu ada dibagi 2 lah gitu kan istilahnya kan. Sekarang variasinya yang perlu kita diskusikan. Variasi itu begini. Misal. Apakah kelas 8 kelompok A masuk hari Senin? Hari Selasa kelompok A libur, yang masuk kelompok B. Dan seterusnya. Atau 1 minggu itu kelompok A aja, kelas 8 kelompok A. 1 minggu kelompok A. 1 minggu berikutnya kelompok B. Kelompok B.
Kalau yang kedua ini, yang saya sampaikan yang kedua itu enak untuk menyusun jadwalnya, baik menyusun jadwal di tatap muka maupun menyusun jadwal daringnya. Karena saat nanti kelas kelompok A itu masuk, yang B kan daring juga dia. Kalau pilihan yang pertama, misalnya Seninnya A, Selasanya B, Rabunya A, Kamisnya B. Kalau itu membuat jadwalnya kan sulit, ya kan? Tapi buat anak-anak kita itu dia lebih nyaman lagi. Dia lebih nyaman lagi. Kalau berdasarkan survei nih, kalau misalnya kan di survei anak-anak bagaimana kalau dia tatap muka terbatas, anak-anak itu dan orang tua itu lebih senang dia hari ini masuk besok libur, hari ini masuk besok libur, ketimbang masuk seminggu. Kalau asma lebih dari 30, lebih dari 15 tak bisa. Pas pizza 2, gurunya siapa yang ngajar lagi? Mana? Pas 2 Terpaksa 2 apa? nah, maksud Enggak, kelas tadi, kelas 8 itu kan ada 4 kelas. ya. Nah, 4 kelas. Kita saat melaksanakan pembelajaran terbatas tetap 4 kelas. Cuma isinya separuh dari yang ada. Misalnya kelas 8A, kita bagi menjadi 2 kelompok. Kelas 8A kelompok 1, kelas 8A kelompok 2. Nah, yang kelompok 1 ini yang mau per hari atau per minggu. Kalau enak nyusun jadwalnya sebetulnya per minggu. Jadi masuk minggu pertama kelompok kelas 8 satu. Yang jelas kita gini. Iya Pak. Pertama Ini sudah kita kerucukan bahwa besok kalaupun ada tahun terbatas, ya, itu tinggal kunci kan. Yang dua, ini yang kita sangat masuknya per hari atau gantian per hari apa gantian per minggu. Kalau menurut saya gantian per hari. Ya. Kalau per minggu itu nunggunya lama. Nah iya, ya memang. Itu memang Tapi masalah kalau per hari, takutnya kacau nanti. Tahunnya anak iya, datang lagi kayak kemarin tuh ada yang kelas lain, kelompok lain nyerobot ke kelompok. Iya, betul. Dia nggak tahu hari apa dia. Main datang aja. Oh, kalau gitu per minggu. Nyampaikan iya Pak Tengku. Pak Tengku, kalau kita buat seperti itu, kami yang wali kelas 9 harus nunggu 1 bulan baru jumpa sama anak kami gitu kan. Memang cukup lama gitu, nunggu 1 bulan baru bisa jumpa gitu. Memang banyak pertimbangan. ya, kita kan bagi yang tak muka tetap daring jalan ya. ya gitu. Nah, kalau Kegiatan kalaupun ada tatap muka daring tetap kecuali kalau per tingkat tadi selesai ya, nanti kelas 7 tidak ada tatap daring, muka semua. Kalau 9 kelas 7 masuk tatap muka. itu ya per tingkat per minggu ya. Ya. Ya, Gimana berarti? Biar adil semuanya kelompok 1 semua tingkat. Ya, memang Pak Ali ini memang marah lah. Enggak. Kalau tingkat itu ya asas keadilan memang sama gitu kan.
Tapi di satu sisi takutnya nanti yang B masuk ke A masuk ke B, itu jadi faktor yang harus kita perhatikan juga. Karena pengalaman tahun atau semester sebelumnya kejadiannya seperti itu gitu. Namanya ada di A, nah, dia masuk juga. Nah, memang susah. Scoring ini sudah dari Pak Sumarno kayaknya scoringnya. Iya, Pak Suwarno. Ya, Oke. mau nanya ini aja. Ah, Yang belajar tatap muka itu, apakah untuk mata pelajaran tertentu atau dari matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, PKN, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau seni budaya, prakarya, PAI, PAK, kira-kira dikasih tugas boleh enggak? Kalau gitu lu suka masuk, Pak. Maksudnya, iya, kita nggak bisa bedakan. Kalau IPA, matematika, bahasa Inggris itu kan nggak bisa dinalar langsung, dibaca langsung. Dia harus ada penjelasan tatap muka langsung gurunya. Maksudnya diperbanyak waktunya gitu loh. Kalau seperti budaya Melayu atau prakarya tuh misalnya baca sendiri boleh enggak gitu loh. Bahasa Inggris, matematika, Ya, IPS, bahasa Indonesia, itu ada 6 pelajaran, 6 pelajaran, mapel. apa ngomong lah? Siapa kan di situ? Ya Allah. aktifkan volumenya dulu sih. Kayaknya masalah teknis kalau dibicarakan nggak selesai-selesai namanya. Ya kan? Sampai sore nanti udah sampai ke ujung balik lagi ke pangkal. Jadi untuk sementara ini yang jelas kita bersyukur atas izin tatap muka yang diberikan. Masalah teknis nampaknya kita harus bicarakan secara keseluruhan lah, karena memang kalau seperti ini susah untuk dibahas. Memang ajaran itu tak masuk, ya kan? Hanya 8 mapel kemarin yang diajarkan secara tatap muka. Ya, mas saya itu 6 itu matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, budaya, prakarya, PAI, PAK, olahraga. Itu misalnya tidak tatap muka bagaimana? Yang tatap muka 6 itu, yang pokok itu loh. Kira-kira memungkinkan atau enggak? Takutnya Pak Suwarno, Ya. nanti kan, nanti sial. Nah, dia tak masuk kelas, dia tak datang ke sekolah. Jadi seperti itu. Nah, kecemburuan sosial takutnya. Oh, gitu. Itu yang mau. Ya, nanti siapa yang ada tatap muka, dia aja lah yang masuk, yang datang ke sekolah. Yang nggak ada tatap muka, tambah malas jadinya. Susah kan? Masalahnya ini kan membagi waktu biar porsinya lebih banyak, yang 6 mata pelajaran tadi loh. Ya, enggak apa-apa, terserah saja lah menurut Terserah.
Udahlah, ambil bijak yang terbaik gimana aja lah, terserah, nggak apa-apa lah. Enaknya kita 150. Kok enggak? Bapak Ibu, ini kan kita Google Meet-nya kan sedang belajar nih kan. Jadi dalam pelaksanaan Google Meet ini, kalau supaya alur agak bagus, ini pertama dimatikan dia apanya, mood-nya, suaranya harus dimatikan. Kalau misalnya kita ada ingin menyampaikan sesuatu, diklik, kan ada di layar ibu ada tanda ini, ada tanda apa namanya ini? Ya. Makanya kalau untuk yang Google Meet ini memang host tidak bisa membisukan peserta gitu Pak. Kalau Zoom Iya, bisa. Kalau Zoom, kalau Jadi Zoom bisa. peserta kita ingatkan, bagi yang tidak ngomong tolong dibisukan, disilang mikrofonnya. Ketika mau berbicara baru aktifkan lagi, tutup lagi. Supaya tidak. Ini kendalanya itu sedikit terganggu, apalagi saling berdekatan, storingnya muncul kalau dekat. Ya, kalau berdekatan itu. Sekali lagi untuk rekan-rekan, kalau tidak mau berbicara disilang aja mic-nya, tapi ketika mau berbicara atau berpendapat silakan diaktifkan tombol mikrofonnya. Kalau di saya host cuma bisa membisukan satu-satu gitu. Iya. Tidak bisa di kolektif. Kalau Zoom bisa. Gitu. Itu kelebihannya ya. Jadi kita kerucutkan terkait masalah tatap muka terbatas, berarti kita tetap pada kesepakatan yang sudah dikunci, yaitu per tingkat, kemudian per minggu, per tingkat, dan per minggu. Kemudian yang disampaikan Pak Suwarno tadi, yang pilihan mapel itu kan yang saya gambarkan itu lebih cocok kalau dia nggak semua mapel, dia kita buat jadwal aja untuk mapel ya. Satu hari itu 2 mata pelajaran. Biar dia sekali belajar itu bisa sampai 1,5 jam. 1,5 jam apa bukan jampel. Jadi 3 jam dia belajar 2 mata pelajaran. Artinya berarti kita mendesainnya nggak semua mapel yang akan masuk dalam tatap muka terbatas. Itu untuk menurut pendapat saya agar efektif. Prinsipnya adalah kan terbatas ini kan nggak selamanya terbatas ini. Kalau misalnya kata Pak Edi tadi sebulan nanti nggak ketemu, berarti COVID-nya belum selesai itu sebulan itu kan. Kita mengadakan tatap muka terbatas sebetulnya dengan harapan 2 minggu selesai itu kan. Bikin jadwal 2 minggu 14 hari berarti kan ada perubahan. Ya syukur-syukur kita adakan 2 minggu ini hanya untuk kelas 7 aja, kelas 8 aja. Ternyata di 14 hari depan kita sudah bebas dari berarti semua, atau ada vaksinasi dari pihak pemerintah untuk anak-anak usia SMP. Jadi walaupun COVID masih ada, kita bisa melaksanakan tatap muka terbatas. Benar Pak ya. Kelas ini Pak Tangguh, kita bukannya memisahkan atau membedakan terkait dengan adanya program AKM ini. Jadi memprioritaskan kelas 8 dulu bagaimana? Gimana Iya, Pak? kita memang
kelas 8 Kalau dulu, Pak. memprioritaskan kelas 8, program pemerintah kan ada AKM. Kalau kelas 7 kan belum, kelas 9 kan enggak. Artinya yang disampaikan Pak Suwarno itu walaupun tatap muka terbatas, nggak usah 2 minggu, pokoknya seterusnya hanya kelas 8 aja gitu kan. Enggak, maksudnya untuk sementara ini memprioritaskan kelas 8 karena kelas 8 kan sebentar lagi kan AKM. AMBK ya. Iya, iya. Jadi udah dulu kelas Artinya 8. kan, iya, artinya jadwal tatap muka terbatasnya khusus untuk kelas 8 aja kan begitu. Menjelang sampai Iya, kalau menurut ada saya COVID begitu Indonesia. untuk saat ini. Ya. Untuk selanjutnya ya enggak tahu nanti. Tapi kalau Gimana yang terbaik ya, aja lah. Tapi itu nanti sampaikan sama Pak Edi tadi yang sudah kita kunci ini berubah lagi. Sekarang gini ya dulu lah. Yang penting kita per tingkat. Kemudian kita awali dari kelas 8. Karena saya memang cenderung juga kelas 8. Kita awali kelas 8 dulu. Kalaupun 2 minggu ini, artinya gini, kita sepakati untuk 2 minggu ini kelas 8. Dibagi menjadi dua kelompok dan jadwalnya itu per minggu bukan per hari. Karena kalau per hari saya yakin itu seperti disampaikan sama Pak Edi sama Pak Tengku tadi, anak ini enggak bisa, dia nanti hari Senin dia masuk, hari Selasa dia masuk lagi itu. Payah kita memberikan pemahaman kepada anak-anak kita ini. Jadi lebih baik kasih dia jadwal seminggu, masuk dia seminggu itu. Berarti yang lainnya dari. Saya kira itu ya. Ya. Berarti saya catat di sini kita kelas 8. Ini tapi seandainya ada surat edaran ya. Misalnya keluar surat edarannya hari Senin, paling enggak minggu-minggu atau hari-hari Kamis Jumat baru bisa kita mulai. Keluar surat edarannya hari Jumat besok. Senin belum tentu bisa kita mulai, tapi intinya kalaupun kita mulai berarti hanya kelas 8 dulu. Kita mulai per tingkat dari kelas 8 dulu, kelompok A minggu pertama, kelompok B minggu kedua. Nanti disusun oleh Bu Putih. Dan mapelnya, ada tadi ini belum ada kata sepakat mapelnya, apakah mau semuanya atau kita pilih 2 mapel aja. Kalau saran saya 2 mapel gitu, 1. Gimana Pak Ibu? Yang untuk 1 hari itu berapa mapelnya? 2 kali mapel. TBK enggak masuk kan? 1 lagi. Kalau maksud saya 2 mapel itu maksudnya bukan dipilih seperti yang kata Pak Sono tadi, tapi 2 mapel, pokoknya 2 mapel itu. Nanti permasalahan siapa nanti yang masuk mapel mana itu nanti sangat bergantung kepada ini tadi yang jadwal lah gitu. Tapi memang lebih elok seperti kata Pak Sono tadi, pilih mapel yang bisa. Kalau nggak tatap muka, saya memang terus terang aja kalau bahasa Inggris, matematika, IPA itu memang nggak bisa, itu nggak ada ilmunya. Mau ditransfer lewat pakai Google Formulir nggak dapat ya. Tapi dua mapel lah intinya gitu kan. Nanti kita sampaikan karena nanti yang mengesetkan jadwalnya kan Bu Tuti nih, orang IPA, nanti kita sampaikan. Saya mapel itu aja. Mapel yang disampaikan Pak Sarno tadi. Tapi bukan berarti mati gitu.
bukan berarti mati harus itu gitu. Kalau misalnya dia sudah belajar 2 kali di matematika, ya nggak ada salahnya kalau misalnya pertemuan hari ketiganya dia belajar seni gitu. Paham ya maksudnya ya? Oke, saya kira sudah mengerucut ya yang itu ya. Ini kita belum, saya serahkan ke Pak Tengku loh masalah kegiatan evaluasi pelaksanaan kegiatan baru. Eloknya kita jalankan itu. Atau kita pending dulu, kita makan siang kalau yang hadir di sini. Kalau yang di rumah berarti makan siang di rumah. Lalu kita lanjutkan masalah teknis daring oleh Pak Tengku. Udah ada ini kan? Gimana Bapak Ibu? Atau mau teruskan dengan waktu? Ya, maksudnya sekali gitu. Hari Rabu aja enggak? Hari Rabu. Ya. Dia bisa nih bagi yang tidak bisa hadir di sekolah, nanti saya coba langsung pandu melalui Zoom Google Meeting ini gitu. Untuk beberapa penghasilan nanti bisa kita share melalui dengan Google Meeting. Kalau memang tidak bisa hadir di sekolah, ya langkah bagusnya di sekolah ya. Ini ada rekamannya ini ya? Ada rekamannya ya. Ini kelebihannya Pak, kalau kita pakai akun Gmail email kita biasa itu tidak ada direkam. Kalau ini saya pakai akun belajar ID, bisa merekam langsung mau berapa lama, tidak ada batas. Itu juga di sini juga sudah saya cek tadi malam, menggunakan ini akun belajar ID kita bisa menggunakan semacam papan tulis lah. Saya rasa bisa dimakan bagi kawan yang mungkin matematika gitu, atau yang butuh coret-coret bisa. Yeah. Itu kelebihan di banyak aplikasi yang ditanamkan di akun belajar ID, berbeda dengan Gmail kita yang biasa. Ya, itu juga perlu saya sampaikan juga, sampaikan kembali pada Bapak Ibu untuk kiranya bisa menggunakan akun belajar ID, misalnya mau kita untuk penyimpanan Google Drive. Google Drive-nya itu kalau yang Bapak Ibu sudah ada Google Drive, ganti aja akunnya dengan akun belajar ID. Karena kalau pakai Google Drive akun biasa itu kalau nggak salah dibatasi ya 5 GB. 15 Kalau giga. ini kayaknya beda. Ya, 3. Jadi saya kira itu poin yang bisa kita ambil dari pembicaraan kita adalah yang penting kita harus selalu bisa mengembangkan mengembangkan keprofesionalan kita lah. Saya harap seperti itu, karena ya dengan seperti ini tentu akan dengan sendirinya ilmu saya yakin nanti akan mengikut. Yang kedua, tadi kita sudah mensepakati kalau seandainya ada himbauan untuk melaksanakan kegiatan tatap muka, kita akan mulai dari kelas 8. Kita akan mulai dengan pertemuan yang kita saya kedulukan seminggu sekali. Maksud saya kelas 8 berarti jadi 2 kelompok A 1 minggu masuk, 1 minggu dia libur. Dan pada saat kita melaksanakan kegiatan itu, 1 hari itu kita melaksanakan untuk 2 mata pelajaran. Utamakan untuk mapel yang mapel, kalau dalam raportnya itu mapel kelompok
kelompok B dia kan, bahasa Inggris, matematika. Saya kira saya tutup rapat Zoom kita pada siang hari ini. Untuk agenda evaluasi dan hal-hal teknis terkait kegiatan daring mungkin nanti akan dijadwalkan kembali oleh Pak Tengku via Google Meet saja. Walaupun misalnya banyak yang di sekolah itu tidak masalah pakai Google Meet, karena yang tidak bisa hadir kan supaya bisa mengikuti kegiatan ini dari jauh kan. Kalau ke sekolah ya lebih apa lagi. Kalau saya usahakan tetap di sekolah. Maksud saya begini, kalaupun kita pakai Google Meet tidak harus dipaksakan untuk berada di sekolah. Kalau di sekolah ini kita bisa menggunakan fasilitas wifi kita. Saya kira itu ya. Saya tutup. Ada pertanyaan atau usulan? Kalau tidak ada, saya tutup. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu di kegiatan Google Meet ini. Semoga apa yang kita bicarakan dapat kita lakukan, dan apa yang kita lakukan hari ini semoga bermanfaat untuk pengembangan ilmu kita masing-masing. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.